Kemarin tuh haul yang kemarin 14, 15, 16 itu 3 hari kota Surakarta, kota Solo dalam pendapatan keuangan, perputaran keuangan selama 3 hari berkah haul, hotel-hotel penuh, restoran-restoran habis, warung-warung habis. Perputaran keuangan itu 3 hari dapat 200 miliar. Masya Allah. Orang mati bisa menghidupkan ekonomi orang hidup. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. Wa 'ala niyyah annallaha yusilu sawabaha ila sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala niyya annallaha yatawashshahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah. Al Habib Utsman bin Yahya, Kiai Haji Abdul Rauf Habib Syekh bin Ali Al-Jubri, Kiai Haji Sabil Rasyad, Ustaz Muhammad Mudakir, Kiai Haji Abdul Rauf wa usulihim wa furu'ihim, annallaha yatawashshahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah. Wa anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yakin bi barakatim alif fi hadzal kitab Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali kita dipertemukan di Masjid Jami An-Nur dalam rangka melaksanakan kewajiban ibadah salat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan kewajiban yang kedua, thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu yang bermanfaat, taufik dan hidayat, ridha dan inayat, sehat dan afiat, selamat di dunia, semoga juga selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tercurah keharibaan junjungan Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, kita umatnya. Semoga senantiasa berada di bawah naungan syafaat beliau dari dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang mulia, sampai kita pada hadis yang ke 271. Hati bin Selamat. Kita baca Fatihah
untuk salah satu jamaah yang belum lama telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima ibadahnya, diampuni segala kesalahan dan dosanya, ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Almarhum Suhadi bin Sa'ati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kami bisa hadir malam ini. Malam Selasa kemarin ada di Solo haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Duror. 3 hari saya di sana, Senin, Selasa, Rabu. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Simtud Duror itu di kalangan para habaib, para ulama, dikatakan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu sebagai bendaharanya Rasulullah. Pernah beliau memberi makan selama 3 bulan untuk satu desa, namanya Desa Kosam, tempat kelahiran beliau 1259 Hijriah. Desa Kosam, desa terpencil, desa tertinggal. Begitu Habib Ali mendengar kampung kelahirannya dalam keadaan kesulitan ekonomi, maka Habib Ali menyiapkan untuk memberi makan gratis sehari 3 kali selama 3 bulan. Kebaikan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Solo itu turun kepada anaknya. Anaknya namanya Habib Alwi bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dia yang pertama memperkenalkan acara haul. Dia sebagai orang perdana memperkenalkan acara haul setelah negara ini merdeka tahun 47, 49, 50. Paling yang hadir 50 orang. Semua yang hadir pembesar-pembesar. Salah satu di antaranya yang hadir Habib Ali Kuitang, Habib Salim Jindan. Belum maulid, belum, waktu itu haul aja acaranya. Di zamannya Habib Anis. Habib Anis itu putra dari Habib Alwi. Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Anis, alhamdulillah saya sempat cium tangan beliau.
datang ke kampung saya itu sudah 3 kali Habib Anis. Waktu itu bareng dengan Syekh Yasin Al-Padani, seorang muhaddis yang silsilah ahli hadisnya itu sampai kepada Rasulullah. Orang Indonesia, orang Sumatera Barat, orang Padang, diakui keilmuannya oleh dunia sebagai perawi hadis yang hafalannya itu hadis-hadis Nabi ribuan. Jadi untuk mendapatkan gelar seorang muhaddisin dibutuhkan kemampuan dan kekuatan hafalan hadis. Kalau ahli hadis namanya muhaddisin. Kalau ahli fikih, faqih. Orang-orang yang betul menguasai keilmuan tentang fikih, ilmu yang berkaitan dengan ibadah. Di Pasuruan, alun-alun Pasuruan itu ada masjid besar. Masjid besar dikenal di kalangan para peziarah. Itu masjidnya salah seorang ulama, Kiai Haji Abdul Hamid, yang waktu terjadi gempa menara masjidnya itu sampai miring. Tetapi Allah beri Kiai Abdul Hamid itu karomah. Menaranya yang miring bisa diluruskan kembali dengan tongkatnya, lurus lagi. Kiai Haji Abdul Hamid itu yang mengatakan kalau Habib Ali itu bendaharanya Rasulullah, maka duitnya banyak. Haul tuh biaya sendiri. Kemarin tuh haul yang kemarin 14, 15, 16 itu 3 hari kota Surakarta, kota Solo dalam pendapatan keuangan, perputaran keuangan selama 3 hari berkah haul, hotel-hotel penuh, restoran-restoran habis, warung-warung habis. Perputaran keuangan itu 3 hari dapat 200 miliar. Masya Allah. Orang mati bisa menghidupkan ekonomi orang hidup. Saya di Hotel Horizon itu bookingnya 6 bulan, sehari 6 juta sekamar. Saya 3 hari kali 6 juta, berapa tuh? Ya pokoknya banyak dah. Tapi itu nggak berasa mahal, nggak berasa berat untuk hadir di tempat acara yang punya keberkahan. Oleh Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan itu, beliau berkata, jika ada acara maulid di mana-mana di tanah air, jika ada halangan, tidak apa-apa tidak hadir. Tapi kalau di Solo, walaupun lagi sakit hadir.
Memang kenapa? Sebab maulid di Solo Rasulullah hadir. Allahumma sholli wa sallim. Itu yang menjadi daya tarik umat dari berbagai macam negara datang. Ada kenikmatan, ada kesejukan, ada kepuasan. Saat doa terakhir, seluruh air mata jamaah diperkirakan yang duduk aja tuh 3 juta. Yang duduk di jalanan 3 juta. Belum yang duduk di warung. Belum yang duduk di teras-teras toko. Belum yang tidak bergerak dari tempat penginapan karena sudah penuh. Hampir sama jumlahnya waktu kita kumpul di Monas. Waktu itu di Monas tanggal 2 Desember 2016. Ya, Rik. 2 Desember 2016 hampir 10 juta di Monas. Umat Islam bersatu, tidak melihat aliran, tidak melihat ormas, tidak melihat yang suka maulid, yang tidak suka maulid, semuanya bersatu. Al-jama'atu rahmatun. Dengan sebab bersatu Allah kasih rahmat. Waktu itu 212 kita munajat mohon kepada Allah. Karena semakin berani orang melecehkan Islam. Sampai-sampai di luar orang Islam, orang kafir berani melecehkan Al-Quran. Surat Al-Ma'idah itu oleh seorang gubernur yang dipersiapkan oleh mereka untuk jadi presiden tuh. Dia berani lecehkan Al-Ma'idah, Al-Quran, kitab suci umat Islam. Kita mau melawan secara frontal kagak boleh. Maka kita hanya minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, dikabul oleh Allah hajat umat yang kumpul di Monas hari Jumat itu yang melecehkan surat Al-Ma'idah, Al-Quran. Berkat perjuangan, kebersamaan, doa kita waktu itu diijabah, dikabul. Yang melecehkan Al-Ma'idah itu pejabat orang nomor 1 di Jakarta waktu itu, lengser dan longsor. Berkat bersatu. Maka besok tanggal 2 Desember hari Jumat akan ada reuni 212. Acaranya Istighosah Kubro. Mulai acaranya dari sembahyang tahajud. Siap datang? Ya, dikit amat yang nyaut. Siap hadir? Siap. Siap putihkan Jakarta. Insya catat hari Jumat tanggal 2 Desember waktunya tahajud berjamaah sampai selesai. Habis doa istighosah kita pulang ke daerah kita masing-masing. Pak Ustadz, di mana tempatnya? Nanti akan ada informasi tempat tersebut, apa di Monas,
apa di patung kuda, apa di taman mini, masih dalam negosiasi para panitia. Tetapi yang positif tanggal 2 Desember 2022 waktunya tahajud bersama, tinggal tempatnya nanti insya Allah malam Selasa depan. Selasa depan tanggal berapa nih? Belum ya? Insya Allah malam Selasa depan Buya kasih informasi tempat pelaksanaan Istighosah Kubro reuni 212. Mudah-mudahan dari doa-doa kita nanti lahir pemimpin yang akan membawa perubahan di negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita jawab insya Allah. Hadis yang ke-271. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa adaman naf'a wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna ahabba ma yaqulul abdu izastaiqaza min naumihi subhanalladzi yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang Allah subhanahu wa ta'ala suka diucapkan oleh hambanya saat bangun tidur. Yang Allah subhanahu wa ta'ala suka dari mulut hambanya saat bangun tidur itu ucapan subhanalladzi yuhyil mauta. Segala puji bagi Allah, maha suci Allah yang telah menghidupkan aku setelah mati. Jadi tidur itu disebut setengah kematian. An-naumu nisful mauti. Tidur itu separuh dari kematian. Orang kalau udah tidur nggak tahu apa-apa. Makanya dulu tahun 68, 69, 70 masih ekonomi sedang proses kemajuan, masih zaman susah. Ada pencuri di tahun itu, kalau mencuri memang tidak ada barang yang berharga. TV terbatas warga yang punya, pejabat-pejabat, lurah, konglomerat, orang-orang terhormat punya TV warna hitam putih. Maka pencuri, maling zaman itu yang diambil cuma pakaian, baju, sarung, celana, nggak ada barang-barang berharga. Tapi proses ke dalam rumah yang menjadi sasaran pencurian itu, dia nggak lewat pintu, nggak lewat ventilasi, nggak lewat jendela, tapi dia gali tanah di samping rumah itu. Kalau sudah digali untuk ukuran badannya bisa masuk, waktu itu dikenal dengan istilah gasir.
Jadi maling waktu itu disebutnya gasir karena gali tanah di samping rumah. Ya Bang Mamat ya. Zamannya Bang Mamat masih muda. Itu masuk ke dalam rumah. Pemilik rumah sama sekali tidak mendengar proses penggalian tanah yang dilakukan oleh maling. Kenapa? Sebab kata Nabi, an-naumu nisful mauti. Tidur itu separuh dari kematian. Itu yang punya rumah, pemilik rumah, dilangkah-langkahin sama maling, nggak tahu. Karena saat kita tidur itu ruh kita dipindahin. Jadi ruh pada diri kita ada waktunya dipindah, ada waktunya diambil. Kalau waktunya diambil nggak dibalikin lagi. Fa iza jaa ajalum fala yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ajal kalau udah tiba nggak bisa dipending, nggak bisa ditolak. Kenapa nggak bisa ditolak? Karena ruh milik Allah. Kapan saja, di mana saja dia mau ambil karena miliknya, kita nggak berdaya. Manusia tidak bisa menghindar, nggak bisa lari. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun manusia itu berusaha untuk sembunyi di lubang jarum. Seandainya bisa tuh lubang jarum dibuat sembunyi menghindar dari kematian, tidak akan bisa. Karena itu pada dasarnya kita ini sedang dikejar-kejar ruh kita, ajal kita. Itu milik Allah. Sepertiga pertama dalam diri manusia milik Allah, ruh. Sepertiga yang kedua milik belatung-belatung di kubur. Maka saat proses penggalian, karena ada pemindahan lahan makam, kadang dijumpai oleh petugas penggali makam itu ulet-ulet kecil, belatung-belatung. Jadi sepertiga milik belatung nih diri kita. Bakal hancur dimakan habis daging dan kulit kita, kecuali tulang. Sekarang apakah semua manusia bisa menjadi santapan belatung-belatung tanah? Tidak bisa. Ada orang-orang tertentu yang nggak bisa kesentuh tanah kubur, nggak bisa dimakan ulet. Innallaha ta'ala harramal anbiya. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan dagingnya para nabi, para pewaris nabi, para keturunan nabi, para pencinta nabi. Orang-orang tertentu tidak akan bisa tersentuh tanah, tidak akan bisa dimakan belatung. Ada orang-orang tertentu dengan amal-amal soleh tertentu. Waktu proses di zaman Gubernur Fauzi Bowo itu ada banjir kanal timur, BKT. Dikejutkan warga, ada salah satu makam 11 tahun yang lalu dia meninggal,
Tapi saat akan dipindah, kain kafannya masih utuh, enggak tersentuh tanah, dan masih basah dengan bekas siraman air apa ini? Air apa? Air mawar. Masih bau air mawar. Padahal udah 11 tahun. Penasaran, warga dibuka penutup kepala. Setelah dicari tahu, itu wajah seorang guru ngaji Quran. Dari rumah ke rumah dia ngajar Quran. Dari masjid ke musola dia ngajar Quran. Tidak tersentuh tanah, tidak dimakan oleh belatung-belatung, binatang yang ada di kubur. Sepertiga yang kedua milik belatung-belatung. Milik kita sepertiga yang ketiga milik kita. Amal soleh. Itu amal soleh, pahala dari perbuatan baik kita buat kita. Nggak bakal diambil orang, nggak bakal dicuri orang, nggak bakal kurang, justru bertambah. Jadi kalau pas ada orang bawa map, bawa proposal untuk kegiatan acara maulid, itu bagus. Orang yang nyumbang, orang yang ikut andil membesarkan hari kelahiran Nabi, itu orang nanti bakal diundang oleh Rasul. Habib Ali yang kemarin haul di Solo, setiap kali dia sholat, dia tasyahud, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia baca assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, langsung dijawab oleh Rasulullah, wa alaikassalam. Bukan hanya dia yang dengar, tapi jamaahnya juga ikut dengar. Maka setiap kali hari-hari besar Islam, sholat yang diimami oleh keturunan Habib Ali, Habib Alwi, Habib Anis, itu selalu dihadiri ribuan orang. Waktu Habib Anis datang ke tempat saya itu Ramadan, malam ke-15. Malam ke-15 itu jadwal yang nggak bisa diganggu gugat. Itu pas giliran Habib Ali bin Soleh Al-Habsyi Pemalang. Itu di masjid saya, kalau malam 15 giliran jadwal Habib Ali bin Soleh Al-Habsyi Pemalang. Bareng waktu itu sama Habib Anis. Maka Habib Ali bin Soleh Pemalang ngalah. Karena walaupun silsilah pamnya itu sama-sama Al-Habsyi, tapi ada tingkatan-tingkatannya. Karena Habib Anis keturunannya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, maka Habib Soleh Pemalang ngalah. Yang imam Habib Anis, yang Bilal Habib Ali dari Pemalang. Bacanya begini nih, saya ingat. As-shalah daim, as-shalah daim ala Muhammad Safatal Hashim. Itu qasidah yang dibaca oleh Habib Ali bin Soleh Al-Habsyi Pemalang setiap malam tanggal 15 Ramadan.
Habib Anis yang imam. Habib Anis itu kita lihat wajahnya nggak pernah bosen. Melihat wajahnya enak aja. Itu yang dalam maulid dikatakan marro'a wajhaka yas'ad. Barang siapa yang memandang wajahmu, hai Nabi, timbul kesenangan. Karena Habib Anis cucunya, jadi kita kalau mandang dia juga senang aja. Kan ada orang kalau kita lihat hawanya nih, hati kita kesel aja, kesel. Kita kagak suka aja ngeliatnya. Sampai fotonya dipasang, disuruh turunin. Jangan dipasang, jangan. Tuh, sampai begitu ada orang. Kenapa Rasulullah setiap kali ada di hadapan para sahabat-sahabat itu wajahnya kadang beda-beda. Yang ini melihat wajah Rasulullah sinarnya seterang matahari. Sahabat yang satu lagi sinar wajah Rasulullah seterang sinar rembulan. Ada lagi yang melihat sinar wajah Rasulullah campur antara sinar matahari dan bulan. Ada lagi sahabat yang melihat wajah Rasulullah berbagai macam warna. Masya Allah. Diriwayatkan itu terjadi saat Rasul keluar dari rumah mau jadi imam sholat jamaah. Keluar dari Raudhah memimpin sholat jamaah. Begitu sahabat lihat wajah Rasulullah seperti itu, semuanya pingsan. Terharu dengan keindahan wajah Rasul. Maka kita juga kadang sering terkesima lihat orang cakep, Masya Allah. Ibu-ibu lagi motong buah delima, Nabi Yusuf lewat, terkejut dengan ketampanan wajah Nabi Yusuf. Itu ibu-ibu sampai lupa, dia nggak sadar, seperti dihipnotis dengan ketampanan Nabi Yusuf. Yang dia potong itu bukannya delima tapi jari tangannya. Setelah Nabi Yusuf menghilang baru terasa. Tapi itu sesaat. Tapi wajah Rasulullah setiap saat akan menimbulkan kegembiraan orang yang dapat memandangnya. Maka beliau bersabda, yang paling Allah Ta'ala suka diucapkan oleh seorang hambanya saat bangun dari tidur, subhanalladzi yuhyil mauta, maha suci Allah yang telah menghidupkan kami dari kematian. Sebab ada orang tidur, begitu dibangunin udah kagak bangun, mati, nggak bisa bangun lagi. Ini kita memuji Allah, maha suci Allah yang telah menghidupkan aku setelah aku mati. Jadi tidur disebut setengah kematian. Tidak hanya bacaan ini, kemarin kan kita sudah baca juga. Bangun tidur kita puji Allah, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa apani fi jasadi wa adzinali bidzikrihi. Kalau yang malam Selasa yang lalu bangun tidur juga itu diucapkan alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku
Sebab saat tidur dipindahin, begitu bangun ditaruh lagi. Wa apani fi jasadi, setelah kita muji Allah yang telah mengembalikan ruh kita, bangun dalam keadaan sehat wal afiat. Ada orang bangun tidur nggak bisa bicara, lidahnya tertarik, tangan kiri dan kaki kiri tidak berfungsi. Penyakit apa tuh namanya? Apa namanya Ustaz? Stroke. Stroke. Oh. Lidah tertarik, mau panggil istri namanya Maryam udah nggak bisa. Yang kedengeran cuman yam, yam, yam. Kata istrinya emang ayam. Lidah udah tertarik, nggak bisa bicara sempurna. Nah maka perlu dipuji Allah, wa apani fi jasadi, yang telah memberi aku sehat wal afiat. Bangun dalam keadaan semua tubuh sempurna, bisa bergerak, bisa turun dari tempat tidur, bisa berjalan ke kamar mandi. Tidak hanya itu, wa adzinali bidzikrihi, yang telah memberi aku izin untuk beribadah. Pak Ustadz, kalau yang kagak kedengeran azan bagaimana itu bangunnya jam 6? Izin juga, cuman izinnya kebelakangan, kesiangan. Kalau buat Allah sudah dikasih waktu-waktu sisa, Allah juga akan memberi hambanya sisa-sisa dunia. Makanya rezeki pertama itu di waktu subuh. Allah Ta'ala buka rezeki itu di waktu subuh. Kita buka dengan ibadah, dengan zikir, sholat subuh berjamaah, maka Allah Ta'ala akan buka pintu-pintu rezeki kita dalam satu hari tersebut. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah yang menguasai segala sesuatu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah karena kekuasaan Allah. Allah yang berkuasa. Allah berkuasa, berkehendak menentukan dia jadi orang kaya walaupun keterbatasan ekonomi. Allah berkehendak, Allah ngatur, bisa. Tapi walaupun dia hartanya melimpah, tapi tidak merasakan dia kalau dia orang kaya, karena Allah juga yang menentukan. Maka jika kita syukuri itu nikmat sehat untuk kita isi waktu ibadah, itu salah satu pintu kekayaan yang akan dimiliki oleh seorang hambanya. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa fahman zakiya wa qalban khashi'a. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.